Pemirsa, Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Rizky diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan atas laporan yang disampaikan langsung oleh istrinya. Rizky tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu pukul 11 pagi dan masih menjalani pemeriksaan hingga hari ini. Total 7 orang saksi termasuk Lesti Kejora yang sudah diperiksa penyidik. Sementara kasus KDRT ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Selain keterangan saksi, beberapa CCTV menjadi barang bukti atas kasus dugaan KDRT yang menjerat Rizky Bilar. Nah, ini ada bukti diantaranya rekaman CCTV yang saat ini kami tayangkan pemirsa. Rizky Bilar ini diduga hendak melempar bola biliar ke Lesti Kejora, namun ia hanya terpeleset. Nah, bukti CCTV inilah yang telah diserahkan pihak Lesti dan kini berada di tangan penyidik. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan Rizky Bilar, kita langsung saja bergabung dengan reporter Lika Apriliani di Polres Jakarta Selatan. Selamat pagi Lika, ini apakah memang pemeriksaan Rizky Bilar masih berlangsung atau Rizky Bilar langsung ditahan? Ya, selamat pagi Wilson, Anita dan juga pemirsa, bahwa setelah Rizky Bilar ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan rumah tangga atau KDRT yang menimpa istrinya sendiri yaitu Lesti Kejora, sampai dengan saat ini menurut dari AKP Nurma Dewi menyampaikan bahwa Rizky Bilar saat ini masih di dalam Polres Jakarta Selatan, masih melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim kuasa hukum dari Rizky Bilar yaitu Hotman Sitompul menyatakan bahwa akan memberikan atau akan membuatkan surat penangguhan penahanan terhadap kliennya. Di mana sebelumnya Rizky Bilar ini datang ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022 dan setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam dan dicecar sebanyak 38 pertanyaan, Kabid Humas Polda Metro Jaya yaitu Kombes Zulpan menyampaikan bahwa menaikkan status saksi dari Rizky Bilar menjadi tersangka, di mana Rizky Bilar ini ditetapkan sebagai tersangka atas 2 alat bukti yaitu CCTV dan juga hasil visum. Rizky Bilar ini dijerat dalam pasal 44 ayat 1 nomor 2 nomor 23 tahun 2024 dan akan dijerat hukuman pidana selama 5 tahun. Untuk kasus selanjutnya ataupun untuk informasi selanjutnya, pada esok hari AKP Nurma Dewi ini menyampaikan bahwa akan memeriksa satu saksi dari kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora yaitu penjaga rumah tangga yang dijadwalkan akan diperiksa atau dihadirkan pada pukul 10 pagi. Dan saat ini kami masih menunggu tim dari penyidik untuk mengumumkan hasil apakah Rizky Bilar ini akan ditahan atau tidak pada hari ini, dan hasilnya ini akan diumumkan pada rencananya pada siang hari ini. Untuk itu kita masih menunggu info terbaru terkait kasus KDRT yang menjerat Rizky Bilar. Sementara itu Juno, Anita kembali ke Anda. Oke Lika, satu lagi mungkin untuk memperjelas lagi bahwa saat ini memang Rizky Bilar masih di sana, namun apakah sudah ada pihak lain yang dipanggil baik itu sebagai saksi ataupun pihak lain yang perlu untuk diperiksa, Lika? Ya baik Anita, untuk saat ini pada saat Rizky Bilar masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, AKP Nurma menyampaikan bahwa hari ini tidak ada dijadwalkan pemeriksaan saksi ataupun baik Lesti Kejora ini datang ke Polres Jakarta Selatan, namun dijadwalkan esok hari yaitu akan diperiksa 1 orang saksi yaitu penjaga rumah tangga yang dijadwalkan diperiksa pada pukul 10 pagi. Anita. Baik, terima kasih Lika Apriliani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi lain pemirsa, polisi lalu lintas Polres Jember ini menghentikan gerobak bakso saat melintas di depan Polres Jember. Iya, pasalnya pemilik gerobak bakso ini tidak mengenakan helm saat akan berjualan bakso yang menggunakan bentor. Ambari, pedagang bakso yang menggunakan sarana bentor, dihentikan polisi lalu lintas Polres Jember di Jalan Kartini karena membawa gerobak bakso tanpa mengenakan helm. Polisi tanpa pandang bulu langsung menilang Ambari. Meski baru saja keluar rumah untuk menjajakan bakso dan belum ada yang membeli, Ambari terpaksa menerima pelanggaran tersebut. Jualan keliling saya, Mas. Jualan keliling? Iya. Kenapa nggak pakai helm? Biasanya pakai, lupa ini tadi nyusu-nyusu Mas saya, Mas. Gitu ya? Iya. Tak hanya Ambari, pemotor yang menerobos jalan larangan serta tidak menggunakan helm juga tak luput dari tilangan polisi. Sementara itu kepolisian mengungkapkan polisi tidak akan tebang pilih jika ada yang melanggar lalu lintas baik tukang bakso ataupun siapa saja demi disiplin lalu lintas. Bakso itu kenapa dibang? Diberhentikan karena tidak membawa helm. Habis itu kita sudah kasih pengertian yang bersangkutan besok demi beliau sendiri untuk menjaga keselamatan. Ya. Demikian Bapak. Ya. Para pelanggar tersebut kemudian diminta untuk menghadiri sidang di Kejaksaan Negeri sesuai surat tilang yang diterimanya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa lupa memasang kunci ganda sepeda motor milik warga di Cipondoh, Tangerang, Banten dibawa kabur kawanan pencuri. Aksi pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di sudut rumah korban. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan pelaku pencurian motor saat melakukan aksinya di sebuah rumah di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Pelaku memanfaatkan situasi sepi sebelum waktu subuh. Dan dengan mahirnya pelaku merusak kunci motor dalam hitungan detik. Selain itu, agar tidak diketahui pemiliknya, pelaku juga mendorong motor curiannya ke depan gang sebelum dibawa kabur. Korban mengatakan bahwa dirinya lupa memasang kunci ganda motornya lantaran kelelahan usai pulang kerja. Pulang kerja jam 8 sini, terus nggak lama saya masuk, mandi, saya tinggal mandi, tidur, besokannya udah hilang, Bang. Kalau dilihat dari CCTV sih berdua, Bang. Satu di depan nungguin motor, satu yang beraksi di sini. Emang biasanya naruh di luar, Bang. Di sini sih. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan kejadian pencurian ini ke Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota. Korban berharap agar pelaku bisa segera tertangkap, lantaran aksi curanmor ini sudah membuat resah warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diringkus polisi usai mencuri sekarung rokok di sebuah toko kelontong di Kelurahan Tepo, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan mirisnya lagi, hasil curian tersebut digunakan untuk berfoya-foya. Personil Polres Pinrang, Sulawesi Selatan meringkus MI, pemuda berusia 21 tahun usai mencuri rokok di sebuah toko kelontong di Kelurahan Tepo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dari hasil pengejaran polisi, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Patampanua. Aksi pencurian itu dilakukan bersama seorang rekannya yang kini masih buron. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi memeriksa rekaman CCTV dan mengidentifikasi kendaraan yang digunakan pelaku. Adapun hasil curian yang berhasil dibawa kabur pelaku telah dijual oleh pelaku dengan nilai mencapai 11 juta rupiah. Di mana dari hasil olah TKP kami menemukan CCTV. Dari hasil CCTV, anggota mengetahui ciri-ciri terduga pelaku, sehingga terduga pelaku langsung dilakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan, anggota menemukan dan menangkap terduga pelaku, yaitu Mama Ikram. Adapun menurut keterangan pelaku, penjualan dari hasil pencurian digunakan untuk berfoya-foya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Kita ke kasus pembunuhan Brigadir Joshua, pemirsa. Selain ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice, mantan anak buah Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, kini tengah diperiksa terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Brigjen Hendra Kurniawan beserta 7 anggotanya diketahui mengunjungi keluarga almarhum Brigadir Joshua di Jambi menggunakan pesawat jet pribadi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi yang terdiri dari 8 orang anggota Polri serta 14 orang dari pihak aviasi terkait dugaan tindak pidana gratifikasi dalam penggunaan pesawat jet pribadi yang digunakan oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Dalam data manifest penumpang yang beredar, Brigjen Hendra Kurniawan bersama dengan 7 orang anak buahnya diketahui terbang menggunakan pesawat jet pribadi tujuan Jambi untuk mengunjungi kediaman keluarga almarhum Brigadir Joshua pada 11 Juli 2022 lalu. Atas perbuatannya, Brigjen Hendra Kurniawan terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2022. Perkaranya yaitu penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atas penggunaan pesawat jet T7-JAB dari Jakarta ke Jambi dan dari Jambi ke Jakarta yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022. Selain diperiksa terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, Brigjen Hendra Kurniawan juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Meski telah berstatus tersangka, Polri hingga saat ini belum menggelar sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra. Polri bahkan sudah 2 kali menunda sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra, salah satu alasannya karena saksi kunci yang juga salah satu tersangka penghalangan penyidikan AKBP Arif Rahman sakit keras. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Ilham Elias, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis menyebut bahwa sudah menerima berkas perkara terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun berkas yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum ini belum lengkap. Arman mengaku telah berkoordinasi terkait kekurangan berkas tersebut dan berharap bisa segera dilengkapi. Yang kedua, masih terdapat berkas kekurangan sejumlah dokumen berkas perkara yang telah diterima oleh kami, yaitu diantaranya berita acara dan dokumen keterangan ahli psikolog forensik, hasil lie detector, uji balistik, dan keterangan ahli-ahli yang lainnya. Itu catatan buat aparat penegak hukum ya, bahwa masih terdapat kekurangan sejumlah dokumen dalam berkas perkara yang kami terima. Saat ini juga, hari ini kami telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kekurangan dokumen tersebut dan berharap dapat segera dilengkapi sesuai dengan yang diatur dalam KUHP sebelum sidang pembacaan dakwaan terhadap seluruh. Pemirsa, seorang kakek berusia 70 tahun di Banjar, Kalimantan Selatan ini melecehkan sejumlah wanita saat menonton pawai. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.